Hai semuanya, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Falmar Pasha dengan NIM 2019-31180 dari kelas Sistem Syaraf G. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi, sejarah, dan penerapan AI dan neural network pada kehidupan sehari-hari. Nah, kita mulai dari definisinya. AI atau kecerdasan buatan merupakan sebuah sistem komputer yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Dalam hal ini, AI mampu melakukan pembelajaran, penalaran, dan mengoreksi diri secara mandiri. Secara sederhana, AI merupakan sebuah sistem komputer yang bisa meniru cara berpikir manusia dan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dari dalam AI sendiri itu terdapat 4 bentuk, yaitu pertama adalah acting humanly, yaitu membuat suatu sistem komputer untuk mampu melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas seperti yang biasa dilakukan oleh manusia. Lalu thinking humanly, yaitu bisa membuat sistem tersebut berpikir seperti halnya manusia yang kemudian akan menentukan tindakan dari sistem tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa sistem dibuat bisa melakukan pemikiran yang manusiawi. Lalu ada think rationally, yaitu membuat suatu sistem komputer untuk bisa berpikir secara rasional sehingga tidak lagi berpikir kaku dan menunjukkan bahwa dirinya adalah mesin. Lalu yang terakhir ada act rationally, yaitu teknologi AI pada perangkat komputer atau yang berbasis komputer adalah bisa bertindak secara rasional, tidak hanya meniru pekerjaan manusia, namun juga bisa menyadari suatu masalah dan kesalahan supaya pekerjaan yang dilakukan bisa dihentikan secara sementara. Menilik dari berbagai sumber yang ada di internet, sejarah AI atau Artificial Intelligence bermula dari kemunculan komputer sejak 1940-an. Pada masa ini, perhatian difokuskan pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, komputer tersebut dapat meniru kemampuan, kecerdasan, dan perilaku manusia. McMullough dan Pitts pada tahun 1943 mengusulkan model matematis bernama perseptron dari neutron di dalam otak. Mereka juga menunjukkan bahwa neuron menjadi aktif seperti saklar on-off, dan neuron tersebut mampu untuk belajar dan memberikan aksi berbeda terhadap waktu dari input yang diberikan. Sumbangan terbesar di bidang AI diawali pada paper Alan Turing pada tahun 1950 yang mencoba menjawab dapatkah komputer berpikir dengan menciptakan mesin Turing. Paper Alan Turing pada tahun 1950 berjudul Computing Machinery and Intelligence mendiskusikan syarat sebuah mesin dianggap cerdas. Dia beranggapan bahwa jika mesin dapat dengan sukses berperilaku seperti manusia, kita dapat menganggapnya cerdas. Pada akhir 1955, Newell dan Simon mengembangkan The Logic Theories, program AI pertama. Program ini mempresentasikan masalah sebagai model pohon. Lalu penyelesaiannya dengan memilih cabang yang akan menghasilkan kesimpulan terbenar. Program ini berdampak besar dan menjadi batu loncatan penting dalam mengembangkan bidang AI. Lalu pada tahun 1956, John McCarthy dari MIT dianggap sebagai bapak AI, menyelenggarakan konferensi untuk menarik para ahli komputer bertemu dengan nama kegiatan The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Lalu pada konferensi Dartmouth itu mempertemukan para pendiri dalam AI dan bertugas untuk meletakkan dasar bagi masa depan pengembangan dan penelitian AI. John McCarthy di saat itu mengusulkan definisi AI adalah AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat memiliki kemampuan dan berperilaku seperti manusia. Pada tahun 1960 hingga 1937 muncul berbagai diskusi bagaimana komputer dapat meniru sedetail mungkin pada kemampuan otak manusia, di mana saat itu dapat dikategorikan sebagai klasikal AI. Pada tahun 1980, di mana komputer yang makin mudah diperoleh dengan harga yang lebih murah menjadikan berbagai riset di bidang kecerdasan buatan berkembang sangat pesat pada berbagai universitas seperti yang dirangkum dari berbagai sumber. Nah, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya seperti apa sih bentuk penerapan AI dan neural network dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling pertama itu adalah asisten virtual. Jika kalian pernah mendengar Siri, Cortana, dan Alexa, itu merupakan asisten virtual yang terdapat dalam 3 platform yang berbeda. Secara singkat, asisten virtual membantu kita untuk menemukan informasi dan menggunakan suara kita dengan menggunakan saudara kita. Kamu dapat bertanya, di mana restoran terdekat?
atau apa jadwal saya hari ini pada asisten virtual dari platform yang kamu miliki. Lalu yang kedua adalah layanan musik dan film daring. Jika kalian pernah menggunakan Pandora, Spotify maupun Netflix, berarti kalian telah menggunakan produk dari AI. Aplikasi penyedia layanan streaming musik dan film biasanya memiliki fitur untuk merekomendasikan judul musik atau film sesuai minat dan atau berdasarkan film yang kamu telah pilih sebelumnya. Lalu ada pelayanan konsumen virtual. Hampir semua situs belanja daring berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk menyediakan fitur pelayanan konsumen atau customer service. Namun, tak semua situs belanja memiliki karyawan khusus yang fokus untuk mengerjakan hal itu. Oleh karena itu, kehadiran AI sangat diperlukan. Kamu dapat menemukan situs-situs belanja daring yang menerapkan fitur chatbot untuk merespon masukan atau pertanyaan kamu secara otomatis. Fitur berbasis teknologi AI ini dapat memahami bahasa dan pilihan kata yang kamu gunakan untuk menemukan keinginanmu. Fitur ini dikembangkan dari salah satu cabang ilmu AI, yaitu pemrosesan bahasa alami atau Neural Language Processing, disingkat NLP. Lalu ada iklan produk daring. Kalian pernah menemukan iklan-iklan dari barang yang kamu cari atau lihat sebelumnya di situs belanja daring? Nah, iklan-iklan tersebut muncul dari teknologi AI dan algoritma yang khusus yang menganalisis produk yang kamu beli berdasarkan kata kunci yang kamu masukkan atau produk terakhir yang kamu lihat di situs belanja. Penggunaan AI sulit untuk dielakkan dari kehidupan sehari-hari, apalagi di era digital saat ini. Memang teknologi AI berbasis AI dapat membantu kamu untuk bekerja lebih baik. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa teknologi ini juga memiliki resiko untuk menembus batas privasi kamu. Untuk itu, bijaklah setiap kali kamu mengunduh sesuatu atau memasukkan informasi ke dunia maya. Mungkin sekian dari video saya kali ini. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Saya pamit. Ciao.